kantor sudah berunding, Gus Nur boleh ceramah kemana-mana, tapi tertulis izinnya. Nah, jadi ini tertulis ini resmi ini boleh. Jadi kalau ada apa-apa di sini, ini resmi ini ya, bebas bersyarat. Kasusnya ijazah palsu. Nah, yang sekarang ini ijazahnya palsu. Saya dituduh memfitnah ijazah palsu. Tapi di dalam sidang ijazah aslinya tidak pernah datang, Bapak Ibu. Sampai saya ngomong sama jaksanya, wahai jaksa, kalau Anda bisa mendatangkan ijazah aslinya, saya cium kakimu sekarang. Di depan hakim itu viral videonya. Sampai divonis 6 tahun tetap gak datang yang asli itu. Akhirnya saya tetap di penjara. Alhamdulillah. Tapi keluar dari penjara tambah glowing ya, tambah sehat. Alhamdulillah. Saya dengar kabar yang menjara saya sekarang katanya sakit kulit. Katanya, saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu, Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahsan tadbira al-kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin dil mu'jizatid dhahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kursinya enak sekali ya. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan gak lupa berdiri ya. Orang kalau dapat jabatan duduk di kursi enak lupa berdiri biasanya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para alim, para ulama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus sahibul bait, tuan rumah ini DKM ya, kalau di Jawa takmir, ketua takmir, kalau di sini DKM, seluruh jajarannya, Bapak Ibu semua, insya Allah kita semua calon penghuni surga, insya Allah ya. Kita semua calon orang-orang yang husnul khotimah semua ini. Tidak apa-apa hari ini hidup kita penuh masalah, pikiran kita, batin kita penuh masalah, berat rasanya. Kayaknya seolah-olah nggak kuat, nggak apa-apa. Yang penting nanti ending sakaratul maut kita husnul khotimah, gitu. Karena memang hidup ini di dunia ini kalau kita mencari bahagia 100% nggak bisa, Bapak Ibu. Tolong dicatat ya, kalau mau hidup bahagia di surga 100% nggak bisa, karena dunia ini disetting bukan untuk bahagia. Dunia ini ujian, belajar, proses. Bahagianya nanti di surga, itu baru bahagia. Kalau di surga baru bahagia, kekal abadi di sana, insya Allah. Nah, jadi bersyukur apapun situasinya, karena saya banyak belajar ngisi kajian. Maaf ya, ibunya cantik-cantik, jilbabnya bagus-bagus, bapaknya ganteng-ganteng gitu kan, pecinya ganteng-ganteng. Ternyata setelah acara pengajian selesai, ada beberapa jamaah nemui saya pribadi curhat, ternyata berat masalah hidupnya. Ada yang dikejar hutang 2 miliar, 3 miliar, tapi pura-pura tenang. Ada yang suami istri sudah 1 tahun, 2 tahun tidak kumpul satu kamar gitu, tapi satu rumah. Tapi tidak kumpul satu kamar karena konflik yang tiada hentinya. Tapi di depan orang baik gitu. Tapi dia sembunyikan sandiwara, Ibu, sinetron. Tapi yang ada di sini mudah-mudahan semuanya baik jasmaninya, rohaninya, sehat jasmaninya, rohaninya, sehat imannya,
jasmaninya, sehat ekonominya ya. Tidak punya utang, lunas semua utangnya ya. Amin. Punya utang ibu? Adalah ya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Doakan, ini tadi pagi saya diuji sedikit sama Allah. Ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Saya nginep di hotel apa tadi, Haji Sofi atau apa itu ya. Mungkin karyawannya itu yang bersih-bersih kamar itu lupa air deterjennya itu. Ibu tahu Bapak, air deterjen yang untuk bersih-bersih lantai itu ada di botol aqua, botol minuman gitu, tertinggal di kamar gitu. Tertinggal di tempatnya TV itu. Ya sudah, kita lupakan, kita abaikan, paling besok juga diambil gitu. Ternyata tadi bangun pagi tahajud tadi ya, jam 2:30 tuh, Umi istri saya biasa kan bangun ngerebus air, biasa itu diminum. Rupanya air itu yang kena rebus tadi, belum hidupkan semua lampu kan. Dihidupkan ya, dikasihkan ke saya, ini Abi diminum. Kita minum sama-sama tadi. Jadi beliau doakan, mudah-mudahan tadi udah muntah-muntah di sana, tapi saya nggak bisa saya tadi mau membatalkan acara ini, saya nggak tega meninggalkan begitu, tapi sudahlah, bismillah, panggilan jihad. Kita bagi dua timnya, sebagian tinggal di hotel, sebagian tetap berangkat di sini. Nah, kalau saya sendawa gitu tuh bau deterjen, lidah ini mati sekarang, mati rasa. Doakan ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Insyaallah semua racun dinetralkan sama Allah insyaallah. Ujian mau naik tingkat insyaallah. Bapak Ibu sudah kenal saya belum? Di YouTube. Wah, luar biasa, ini keren ini Ibu ini. Di YouTube ya. Coba gini Ustaz, supaya auranya dapat, berkahnya dapat, itu yang jauh-jauh di belakang itu saya doakan ya. Barangkali mau maju ke sini, saya doakan utangnya lunas ya. Coba bisa, ya Allah, yang di belakang sana maju sini ya Allah gitu ya, biar tidak jauh, boleh maju sini. Saya doakan insya Allah ya, berkah rezekinya, berkah umurnya. Enak kalau ngaji deket gini. Coba ada, bisa? Atau di depannya kamera sini gitu kan, bismillah. Kasih contoh nak. Itu. Nah begitu, ada? Coba Bapak yang belum nikah, saya doakan dapat jodoh. Ini yang jomblo-jomblo ini, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukan deterjen ya. Oh bukan. Saya tadi cari air kelapa belum dapat, cari susu beruang belum dapat. Jadi pihak hotel saya telepon tadi, Pak Haji tolong istri saya diurus. Kalau sekiranya gimana-gimana bawa ke rumah sakit, saya mau ceramah. Jadi yang punya hotel saya telepon tadi, Haji Sofi ya Pak, Evi Sofi ya kalau nggak salah. Umroh Haji Yusuf, Evi Yusuf. Baik. Bismillah ya. Jadi saudaraku, alhamdulillah. Saya masuk penjara, tahu? Dengar kabar saya masuk penjara? Kenapa Ibu? Iya, 2 kali saya. 2019 masuk penjara 10 bulan di Bareskrim di Jakarta sana. Jadi saya dijemput di rumah jam 12:30 malam. Dijemput itu seperti teroris itu Pak. Dari Polri langsung, Mabes Polri, sama ditemani Polres, Polda, Polsek, Lurah, RT, RW lengkap. Jadi resmi itu. Dipanggil 12:30 malam, dibawa langsung ke Bareskrim. Saya berpikir positif, mungkin kalau diambil siang mungkin akan terjadi apa-apa, jadi diambilnya malam-malam. Langsung dibawa ke Jakarta, 12:30 malam dari kota Malang sampai Jakarta jam 11 siang. Jam 3 disidik, jam 12 malam masuk penjara, langsung jer 10 bulan. Kasusnya, Bapak Ibu tahu kasusnya? Kalau menurut saya sih amar ma'ruf nahi munkar, kalau menurut saya.
Tapi kalau menurut polisi, saya ini menebarkan kebencian, memecah belah bangsa. Saya tanya sama polisinya, bangsa mana yang belah Pak? Jangankan bangsa, kecamatan aja saya nggak bisa belah, apalagi bangsa gitu. Ya, karena waktu itu memang saya terkenal paling kritis kalau mengkritik penguasa, Bapak Ibu. Karena waktu itu 10 tahun yang lalu itu saya merasakan penguasanya itu dolim, munafik, penipu, pembohong di mata saya waktu itu. Salah benar Allah yang memutuskan nanti. Ternyata saya ditangkap, alhamdulillah. Lalu bebas, berapa tahun kemudian ditangkap lagi, dipenjara lagi 3 tahun. Ini baru bebas kemarin ini 2 bulan ini. Bebas bersyarat. Tidak boleh keluar kota, tidak boleh keluar provinsi, khusus kota Malang saja. Tapi saya nolak, saya berontak karena saya lagi bangun masjid di kota Malang, mangkrak selama 3 tahun gara-gara saya di penjara. Itu masjid uangnya umat, saya nggak berani, saya nggak mau diam. Apa namanya, Bapas ya, Bapas itu apa namanya, badan pemasyarakat itu loh. Jadi kalau bebas bersyarat itu harus lapor ke Bapas tiap bulan. Gus Nur tidak boleh keluar kota dulu sampai bebas murni 1 tahun lagi. Tidak bisa Bapak, tidak bisa Ibu. Saya punya masjid mangkrak macet. Saya harus dakwah, saya harus selesaikan masjidnya. Loh, tidak boleh Gus Nur, aturannya begitu. Terserah, saya akan berangkat. Nanti kalau ditangkap lagi terserah tangkap, nggak apa-apa. Daripada nanti masjid saya mangkrak, saya udah 3 tahun di penjara, saya merasa nggak salah. Akhirnya dapat satu hari Bapas ngasih kabar, ya sudah Gus Nur, kantor sudah berunding, Gus Nur boleh ceramah kemana-mana, tapi tertulis izinnya. Nah, jadi ini tertulis ini resmi ini, boleh. Jadi kalau ada Bapas di sini, ini resmi ini ya, bebas bersyarat. Kasusnya ijazah palsu. Nah, yang sekarang ini ijazahnya palsu. Saya dituduh memfitnah ijazah palsu. Tapi di dalam sidang ijazah aslinya tidak pernah datang Bapak Ibu. Sampai saya ngomong sama jaksanya, wahai jaksa, kalau Anda bisa mendatangkan ijazah aslinya, saya cium kakimu sekarang. Di depan hakim itu viral videonya. Sampai divonis 6 tahun tetap nggak datang yang asli itu. Akhirnya saya tetap di penjara, alhamdulillah. Tapi keluar dari penjara tambah glowing ya, tambah sehat, alhamdulillah. Saya dengar kabar yang menjara saya sekarang katanya sakit kulit, katanya, saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Saya jadi teringat Buya Hamka. Buya Hamka itu di penjara Ibu. Siapa yang menjara? Soekarno, Pak Presiden Soekarno yang menjarakan Buya Hamka. Begitu Pak Soekarno meninggal, keluarganya Pak Soekarno telepon Buya Hamka. Buya, berkenankah Buya mensolati jenazahnya Bapak? Dan luar biasanya Buya Hamka berkenan, mau. Jadi Buya Hamka mensolati jenazahnya Pak Karno, orang yang memenjarakan dirinya. Terlalu baiknya itu Buya Hamka itu. Jadi orang di penjara itu karena yang pertama jahat, penjahat, kriminal. Yang 2 karena dia ceroboh, yang ketiga karena dia terlalu baik. Contohnya Buya Hamka, Nabi Yusuf, bahkan Nabi Yusuf itu difitnah menzinai istri orang. Nabi Yusuf itu 9 tahun di penjara. Ada sejarah mengatakan 7, 9 tahun tanpa amnesti, tanpa gerasi, tanpa remisi, full dijalani sama Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf orang baik. Ada Imam Maliki, tahu? Dicambuk sampai 70 kali setiap hari. Imam Maliki itu mazhab, kalau Anda sholat subuh pakai kunut, nah itu mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu di penjara, Imam Maliki di penjara. Banyak orang-orang baik yang di penjara. Yang menjara berarti orang jahat. Masya Allah. Ya, tapi intinya begitu, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, di dalam penjara banyak sekali ilmu hikmah yang saya dapat. Tambah sayang sama anak, tambah sayang sama istri,
tambah bisa menghargai istri, menghargai anak. Hati-hati Bu ya, hati-hati. Bapak, dengarkan ini, ada kisah nyata. Ada seorang anak masih kecil, umur berapa ya? 3 tahun lah, masuk TK. Umur berapa masuk TK itu? 5 tahun ya. Bicaranya masih cedal, tapi orang anak ini agresif, hiperaktif, cerdas anak ini. Nah, suami istri, bapak ibunya orang yang sibuk, suaminya sibuk, istrinya sibuk, bisnismen. Di rumahnya ada pembantu, ada sopir. Nah, jadi kebiasaannya ini kalau pagi si bapak bekerja, si ibu bekerja, si anak sekolah diantar sopir. Nah gitu. Suatu ketika anak ini malam-malam itu bawa buku cerita, datang ke bapaknya dengan lugunya bahasa cedal, ayah, nih buku cerita, adik punya buku cerita, bacain dong ya, bagus buku ceritanya. Bapaknya di depan laptop, anaknya nepuk-nepuk pahanya, ayah, bacain buku cerita, bagus ceritanya. Adek, ayah sibuk nak, Nana ke mama. Terus ke laptop lagi. Anaknya, mak, tapi ayah, mama sibuk juga. Papa yang bacain, ayah bacain gitu. Namanya anak kecil, tiba-tiba dibentak sama bapaknya. Adek, ngerti? Bapak sibuk, sana ke mama. Ayo tak pukul. Kaget anaknya lari ke mamahnya. Bapaknya langsung ke laptop lagi. Lari ke mama, adik punya buku cerita, bacain dong mah, bagus ceritanya. Mamanya di handphone, drakor, drama Korea. Adik, mama sibuk, tapi mah buku ceritanya bagus, bacain dong. Adik, mama sibuk, sana ke mama, ke papa, ke ayah. Intinya mamanya nggak mau bacain. Terus karena adiknya merengek terus, pembantunya dipanggil. Inem, pembantu Inem namanya. Sini, ini adik bacain buku ceritanya, bawa ke kamar, tidurin. Singkat cerita diajak sama pembantunya masuk ke kamar, dirayu, anak kecil bisa dirayu sambil dibacain buku cerita di dalam kamar sampai tertidur. Ibu, bapak, besok seperti biasa, bapaknya ke kantor, ibunya ke kantor, anaknya ke sekolah, diantar sama sopir. Qadarullah kecelakaan. Yang anaknya kecelakaan tragis, mobilnya hancur, anaknya mati, sopirnya mati. Gitu ya, jadi hancur. Ini bapaknya di kantor, ibunya di kantor, ditelepon sama rumah sakit. Benar fulan, iya benar, kenapa? Cepat ke rumah sakit, anak bapak mengalami kecelakaan. Ini bapaknya kayak kesetanan, ibunya kayak kesetanan, nyetir mobil itu tancap gas, lari ke rumah sakit, dua-duanya. Ketemulah suami istri ini di rumah sakit. Ternyata anaknya sudah dibungkus kain kafan, wajahnya sudah nggak berbentuk, dibuka gitu. Hancur hatinya, remuk hatinya bapak dan ibu ini. Yang ingin saya sampaikan kepada bapak ibu, pas acara pemakaman, pas dikubur, ya qadarullah kok ada hujan rintik-rintik juga itu dikubur. Yang lain sudah pulang, tinggal bapak ibu tinggal di situ. Terus bapaknya pegang buku cerita yang kemarin malam minta dibacakan itu. Dibuka buku ceritanya di atas kuburan. Nak, ini buku ceritanya ayah bacakan sekarang ya nak ya. Maafkan ayah ya nak, kemarin malam ayah terlalu sibuk. Maafkan ya nak ya, tak baca buku ceritanya. Dibaca buku ceritanya sambil nangis. Buku ceritanya hancur kena air matanya itu. Nyesel. Seandainya tadi malam dibacakan buku ceritanya, meninggal pun mungkin ada kenangan indah detik-detik terakhir. Seandainya tadi malam dibacakan.
Tapi tadi malam dengan egonya, papa sibuk, sana ke mama. Itu yang membuat dia nyesel, nggak bisa. Jadi hati-hati. Waktu anak, waktu istri, waktu keluarga itu berharga walaupun 1 menit. Jangan pernah sia-siakan. Saya sudah ngalami di penjara 3 tahun, nggak ketemu anak, nggak ketemu istri. Saya pernah ngalami 2 minggu diisolasi, dimasukkan penjara, digembok dari luar, digembok lagi pintu satunya, tidak boleh telepon anak istri selama 2 minggu. Saya diperlakukan seperti musuhnya negara, padahal saya nggak pernah korupsi. Saya hanya ngeritik, menurut saya jihad. Tapi masa nggak boleh telepon anak istri? Saya pernah merasakan rasanya hati ini. Rasanya pengen saya bakar itu rasanya kantor polisi itu, saking tidak kuatnya. Ini kalau Anda lihat ini Bapak, ada kelihatan hitam ini, nah, ini membekas nggak bisa hilang ini, karena 1 bulan 2 bulan pertama tiap hari saya mukuli tembok penjara. Saya nggak terima, ini saya bentur-benturkan ini ke jeruji besi itu. Saya bukan penjahat, saya bilang gitu di dalam itu. Awal-awal saya belum bisa terima itu, tapi alhamdulillah 6 bulan 1 tahun baru bisa terima gitu. Nah gitu saudaraku, gunakan waktu sebaik-baiknya ya. Jadi kalau ada anaknya minta bacakan buku cerita, tinggalkan semua kesibukan, bacakan buku ceritanya. Kalau anaknya minta ditemani tidur, temani. Siapa tahu itu pertemuan terakhir kita dengan anak kita. Dengan istri, kalau berantem jangan lama-lama, 1 hari 2 hari, jangan 1 minggu berantem, nggak saling tegur sapa. Siapa tahu itu menjadi kenangan terakhir terindah kita dan istri kita. Pasti Bapak Ibu, pasti 20 tahun lagi, 25 tahun lagi, atau jangan-jangan besok, pasti entah bapak, entah ibu, entah suami, entah istri, entah saya, entah istri saya, entah anak saya, pasti akan meninggal, dikubur. Berapa lama kemudian rumah kita, aset kita, harta kita, mobil kita, hotel kita yang selama ini kita kejar mati-matian berpindah tangan jadi milik orang lain. Dan kita sudah di kuburan nggak tahu tuh di mana kita posisinya itu. Udah nggak, orang udah melupakan kita. Pasti itu saudaraku, motor yang mahal, rumah yang mahal berganti-ganti tangan. Syukur-syukur anak kita orang soleh-soleha, anak kita mempertahankan jerih payah kita. Anak kita tidak lupa mendoakan kita setiap selesai sholat. Ini ada orang tua meninggal, anaknya rebutan warisan. Orang tuanya meninggal tadi dikubur, tadi pagi dikubur, siang anaknya sudah berantem rebutan warisan. Sudah gak mikir orang tuanya di alam kubur, kirim doa gak sempat, hanya rebutan warisan. Perang di pengadilan, na'udzubillah min dzalik. Jangan ya Bapak Ibu ya, insya Allah. Makanya bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan harus ada iman. Harus ada iman, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Bu, mulai sekarang jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Nah itu Bapak, setiap hari harus baca Al-Quran, tidak boleh libur. Semua masalah Anda selesai insya Allah. Boleh angkat tangan siapa yang tidak punya masalah, angkat tangan. Yang tidak punya masalah, loh punya semua. Masalahnya berat atau ringan itu relatif. Oke, yang kedua angkat tangan siapa yang nggak punya utang. Punya semua, alhamdulillah. Tidak apa-apa, yang penting nanti ketika sakaratul maut utangnya lunas. Kalau nggak lunas, ahli waris kita melunasi. Dari sekarang itu bisa dipikirkan. Nah, saya akan kasih amalan 2 atau 3 amalan. Amalkan ini, insya Allah semua masalah Anda selesai, insya Allah. Sampai jam berapa saya, Bu? Saya belum ceramah ini, baru pembukaan saja ini. Sudah 30 menit. Kira-kira 6:30 selesai, enggak apa-apa? 6:30 enggak apa-apa saja. Karena pikiran saya juga lagi di Umi, di istri saya di hotel ini, enggak tenang ini. Tapi ya kita saling mendoakan tadi itu.
Oke, bismillah, 6:30 selesai. Saya kasih amalan, amalkan. 1 miliar hutangnya Anda lunas, 10 miliar lunas, 1 triliun lunas. Tidak mungkin hutang itu tidak lunas. Ada rumusnya, ada konsepnya. Apalagi cuma 100 juta, 200 juta, insya Allah lunas. Ya, insya Allah. Saya sudah ngalami. Terus kemudian ekonomi, rumah tangga, bisnis, macam-macam, insya Allah Allah mudahkan. Lalu yang sakit lama nggak sembuh-sembuh, Allah sembuhkan. Amalannya ini ada 3 atau 4 lah ya. Amalkan ini. Anda tidak akan sakit kecuali mati. Alhamdulillah. Saya tadi pagi neguk deterjen, rasanya sudah panik ini, jiwa ini rasanya sudah panas dingin, tapi saya kuasai, saya kendalikan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Anda kata mati di jalan, insyaallah sahid, karena ini dalam posisi safar. Saya tenangkan. Cari air kelapa muda, ini belum dapat saya. Cari susu apa namanya, burben, beruang itu belum dapat juga di sini. Ya udah, bismillah. Nah, itu minum teh aja, mudah-mudahan sembuh ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya kasih amalan ya. Coba dicatat, disiapkan bolpennya, disiapkan handphonenya. Kalau enggak, ya diingat-ingat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan ini, selesai. Saya percepat. Yang pertama, mulai sekarang jauhkan diri Anda dari syirik dan musyrik. Pasti itu. Syirik halus, musyrik halus, hilangkan. Syirik itu sifatnya, musyrik itu pelakunya. Lupakan itu mulai sekarang. Jangan pernah takut kepada selain Allah, jangan pernah bergantung kepada selain Allah, sekecil apapun. Untung ada air ini. Kalau nggak ada air ini mati aku tadi. Nggak ada. Allah bukan air. Gitu ya. Jadi kalau Anda sakit, nah ini di Jawa ini. Kalau di sini saya nggak tahu. Di Jawa itu biasanya kalau ada orang sakit nggak sembuh-sembuh, ke dokter nggak sembuh, terus ada tetangga ngasih info, mas, di sana ada orang pinter, kiai hebat, banyak tamunya, ke sana, jangan-jangan kena sihir. Nah ini biasanya orang langsung berangkat ke sana. Nggak tahu kalau di sini cari obat namanya ya, ikhtiar. Nah terus ini sakit, akhirnya datang ke rumahnya kiai, ke rumahnya ulama, atau ke rumahnya dukun, ke rumahnya orang pintar lah. Niat ikhtiar cari sembuh. Tapi sayang, nah ini di tengah jalan sholat duhurnya hilang, asarnya hilang, maghribnya hilang, sholatnya ditinggalkan hanya untuk mencari sembuh katanya. Nah ini namanya syirik, ini namanya musyrik. Sampai ketemu kiainya gini mungkin, ternyata ini modus, ternyata bukan kiai. Jadi penampilannya kiai, tapi onderdilnya dukun. Syirik pak, mendatangi dukun itu 40 hari gak diterima sholatnya. Percaya sama dukun peramal itu 40 hari sholatnya gak diterima. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Yang benar itu kalau ada info, bapak ibu kok lama gak sembuh-sembuh, coba ke sana. Di Solo ada orang pinter, di Padang Kota ada orang, coba ke sana, siapa tahu sembuh. Yang benar tuh begini, oh coba sama ke sana, mana alamatnya? Sebelum berangkat sholat istikharah 2 rakaat. Kalau nggak bisa berdiri, duduk sholat istikharah, minta petunjuk. Lalu sebelum berangkat di depan pintu berdoa, ya Allah, saya ada petunjuk, ini katanya ada orang pintar, ada kiai, saya mau ke sana, mohon ridhomu ya Allah. Kalau memang nanti ini membawa kesembuhan, membawa kebaikan, temukan saya dengan orang itu. Tapi kalau orang itu nanti membawa keburukan, jauhkan saya, hindarkan saya, jangan sampai ketemu orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. La haula wala quwata illa billahil alim. Baru berangkat. Nah kalau gitu beda. Maka Allah nanti yang akan menskenarionya. Sembuh nggak sembuh tetap Allah ridho kalau gitu. Jadi Bapak Ibu, jauhkan syirik dan musyrik. Menyembah selain Allah,
minta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, tidak boleh. Siapa namanya Ustaz? Siapa namanya Ustaz? Antum? Adi? Andi. Pak Andi pinjem uang ke saya. Gus Nur, pinjem uangnya 500.000. Oh ya ada. Tiba-tiba Pak Andi ngomong, Alhamdulillah Gus Nur, untung ada Gus Nur. Kalau nggak ada Gus Nur, mati keluargaku. Nggak punya beras, nggak punya macam-macam. Ini syirik musyrik namanya. Nggak boleh begitu. Memuji orang berlebihan nggak boleh. Alhamdulillah Gus Nur, jazakallah khairan Gus Nur ya. Mudah-mudahan Allah membalas. Saya pinjam ya Gus Nur ya. Siap. Nah itu beda kalau gitu. Ini bukan saya yang ngasih pinjam Pak Andi, tapi Allah. Pakai. Gitu loh. Apapun. Bu, wajahmu kok glowing ya? Terus ibu jawabnya gimana? Skincare bro. Ya, 2 juta harganya skincare salon 2 minggu sekali. Hati-hati itu syirik musyrik. Bu, wajahmu kok bersih? Allah, alhamdulillah ini bukan wajahku, ini wajahnya Allah. Iya tapi kok bersih? Kebetulan Allah kasih rezeki lebih ya, perawatan lah di salon. Tapi ini Allah semua yang punya, bukan punyaku. Jadi kalau dipuji orang, kembalikan ke Allah. Alhamdulillah. Badanmu kok sehat? Alhamdulillah. Allah yang punya badan. Itu Ustaz. Gus Nur, badanmu kok sehat? Fitness bro. Yes Gus Nur. Itu namanya sombong. Diambil sama Allah stroke sebelah nanti bisa nanti. Apa yang pertama? Jangan syirik, jangan musyrik di segala dimensi, di segala situasi dan kondisi. Apapun, mau bahagia, mau nggak bahagia, tragis, tetap Allah, 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 kembali ke sana. Allah, Allah, Allah. Ada di surat Al-Fatihah itu, hadis qudsi, waktunya mepet. Intinya ada hadis, aku ciptakan 7 ayat, 3 khusus untukmu, 3 khusus untukku, yang 1 untuk kita bersama. Yang 3 khusus untukku, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Ini wilayahku. Awas jangan masuk ke sini. Tak hancurkan hidupmu nanti. Ini wilayahku ini. Nah, gitu kata Allah Pak, lewat hadis qudsi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji adalah milikku, hakku. Jadi kita nggak boleh memuji orang berlebihan. Itu hakku kata Allah. Mentang-mentang handphonenya baru, iPhone terbaru. Setiap ada orang telepon, loh, mana bro? Padahal nggak telepon bu, acting supaya handphonenya tahu orang kalau handphonenya baru. Itu ingin dipuja orang, ingin disanjung orang. Ada nggak seperti itu? Di Jawa bu, mak-mak kalau di Jawa itu kalau gelang segini sampai dipakai semua. Itu kalau belanja, kalau nawar itu berapa? Supaya apa? Supaya kemerincing, kerincing, supaya orang tahu. Di sini ada? Oh ada. Di Jawa banyak, terutama di Makassar, masya Allah. Tidak semua. Terjadi bu. Gelang, kalung kayak rantainya motor dipakai. Belanja di tengah jalan dibegal sama orang. Begalnya itu ngambil satu-satu, kesulitan dipotong tangannya sekalian, beng dibawa lari sama tangannya itu, putus. Ternyata emas palsu yang dipakai. Azab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini wilayahku, kata Allah. Awas kalau masuk ke sini, aku hancurkan hidupmu. Ibnu Adam. Gimana itu nak? Anzaltus, saya lupa, hadis qudsi. Pokoknya 7 ayat aku ciptakan. Salah satunya Alhamdulillahirabbil alamin ini. Jadi mulai sekarang jangan muji-muji orang berlebihan dan jangan mancing-mancing orang supaya dipuji. Tidak boleh. Baik Bapak Ibu, yang pertama apa? Jangan syirik, jangan musyrik. Siap? Mengembalikan semua kepada Allah. Yang kedua, mulai sekarang tidak boleh libur baca Quran. Bapak Ibu tidak boleh libur baca Quran. Demi Allah ini.
1 hari nggak boleh libur. 1 juz, 1 surat, 1 halaman terserah, yang penting tidak boleh libur. Kalau Anda jauh dari Quran, selesai hidup Anda. Masalah satu belum selesai, datang masalah yang lain, datang masalah yang lain, terus gitu. Ini tim-tim saya ini bawa Quran semua, ini kameramen saya ini bawa Quran di rompinya. Mana lihat? Ada Al-Quran. Tidak boleh jauh dari Al-Quran. Di rumah tangga saya harus tidak boleh libur, wajib hukumnya. Hanya ini salah satu penolong kami. Ini jadi mulai sekarang dagangmu sepi ya Quran, usahamu bangkrut berarti Anda jauh dari Al-Quran selama ini. Udah di sini ada semua ayatnya. Subhanallah. Apa yang kedua, Bapak Ibu? Baca Al-Quran setiap hari, tidak boleh libur. Yasin boleh. Tabarakalladzi biyadihil mulk boleh. Ar-Rahman boleh. Kalau sibuk Gus Nur, saya sibuk Gus, gak ada waktu. Oke, nggak usah dibaca. Setiap mau berangkat kerja disentuh saja. Assalamualaikum Quran, maaf ya aku belum bisa baca kamu. Udah gitu aja. Terlalu tapi Anda ini ya. Harus Bu, paling tidak 1 potong. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Shadaqallahul Azim. Terserah, yang penting baca, tidak boleh libur. Demi Allah ini satu-satunya. Siap? Yuk baca bersama-sama doa khatmul Quran supaya Allah izinkan ya. Sama-sama ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura. Allahumma dzakirna wa 'allimna. Allah warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Quran Bu, surat Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Fatir 29. Barang siapa yang membaca Quran, barang siapa yang sholat, barang siapa yang sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku yang aku jamin tidak akan pernah rugi, untung terus. Fatir 29. Surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hei orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, Allah pasti menolongmu. Ada di sini semua. Gimana lagi? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimin illa khasara. Quran itu bisa jadi obat bagi yang sakit, penawar bagi yang keracunan, rahmat bagi orang-orang mukmin. Ada di sini semua. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga ya, oke. Yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak mulai sekarang serius Pak, demi Allah ini ya. Mulai sekarang kalau mau sukses, suami-suami setiap mau berangkat kerja atau setiap selesai sholat subuh di rumah, tapi kalau mau berangkat kerja intinya, tolong dicium dulu pipinya istrinya, dicium penuh mesra. Gitu. Serius Pak, istri ambil tangannya suami, dicium. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam suamiku. Berangkat Anda kerja, insya Allah apapun kerjamu sukses. Serius Pak.
Ini kalau ada laki-laki yang sampai bertahun-tahun sampai detik ini nggak sukses, berarti Anda nggak pernah mencium pipi istrinya. Atau jangan-jangan selingkuhannya saja yang dicium, naudzubillah min dzalik. Jangan, Pak. Tiap pagi cium pipinya istrinya, gitu. Dipeluk istrinya, dipeluk, tidurkan di dada kiri, dibelai keningnya itu, dikecup, gitu. Kelepek-kelepek istrimu, Pak. Nah, kelepek-kelepek istrimu itulah yang bikin keberkahannya Allah turun. Tapi kalau Anda nyakiti istri, kan Anda pemimpinnya ini, presidennya kan. Kalau Anda nyakiti istri, nyakiti anak, nggak sukses. Mau jual emas, jual intan, nggak, bangkrut ya nanti. Nggak percaya? Perhatikan logika terbaliknya, perhatikan. Setiap mau berangkat kerja mencium pipi istri, dijamin sukses. Kalau Anda nggak percaya, pakai logika terbalik. Setiap berangkat kerja tampar pipi istrinya, berangkat buang gitu, dijamin bangkrut Anda. Buktikan. Nggak usah ditampar, nggak usah ditampar, itu kekerasan. Nggak usah pamit. Coba kerja nggak usah pamit, nggak akan sukses Anda, Pak. Tapi kalau suami istri ini pamit mau berangkat kerja, setiap pagi selesai sholat subuh saling cium, saling sayang, berkah tumpah ruah rezekinya nanti. Serius. Siap mencium istri pipi tiap pagi? Kenapa, Pak? Kok disuruh mencium pipi istrinya kayak tertekan batin gitu wajahnya? Kenapa, Pak? Gus Nur, kita sudah tua. Tidak apa-apa, budayakan ini. Allahu Akbar. Bu, ambil tangannya suaminya. Baru berangkat. Jadi bapak kalau rumah tangganya kurang bahagia, ada masalah, jangan kerja dulu, jangan, selesaikan dulu, clear baru kerja. Jangan buka toko dulu kalau masih suasananya nggak enak. Subhanallah. Jadi ada suami istri, Bu, agamanya kuat luar biasa, kuat agamanya ini, suaminya kuat, istrinya kuat. Bapak perhatikan, suatu ketika bertengkar diskusi debat keras gitu, tapi sudah emosi. Di tengah-tengah pertengkaran itu tiba-tiba terdengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti suami istri ini. Oke, adik, nanti ributnya kita lanjut, kita sholat jamaah dulu. Gitu, Pak, saking kuatnya agamanya. Akhirnya si suami ngambil wudhu, si istri ngambil wudhu, sholat. Si suaminya imam baca Al-Fatihah, waladhdallin. Istrinya jawab sambil emosi, amin. Itu rakaat pertama itu. Rakaat kedua, waladhdallin, baru mulai lembut, amin, gitu berubah. Akhirnya salam doa, baru si suaminya menghadap istrinya. Bagaimana sayang, dilanjut lagi pertengkarannya? Iya, kita bertengkar di kasur, katanya. Masya Allah, dilanjut jihad. Itu loh, luar biasa kan kalau rumah tangga begini. Masya Allah, berarti Anda laki-laki hebat, berarti Anda istri yang hebat. Sehebat-hebat laki-laki itu adalah yang bisa mengalahkan egonya di depan istrinya. Coba, berarti Anda hebat. Mau mengalahkan 1000 orang itu bukan hebat itu. Kalahkan dirimu sendiri di depan istri, coba. Itu hebat. Nah, ibu juga gitu ya, ngabdi kepada suaminya tanpa syarat gitu. Mau apapun suamimu. Jadi kemarin saya ceramah di mana itu, saya ngomong begini, ibu terima ngabdi sama suamimu, pokoknya mau gajimu lebih tinggi di atas suamimu, tetap harus takdim sama suamimu, cium suamimu, hormati suamimu, ngalah sama suamimu. Jawab satu ibu-ibu, tergantung suaminya Pak Ustadz. Loh, tidak usah tergantung suaminya, tanpa syarat. Siap? Alhamdulillah. Yang terakhir, sedekah radikal, sedekah subuh, sedekah harian, sedekah mingguan, sedekah bulanan, sedekah tahunan. Itu prioritaskan. Sedekah subuh, setiap selesai sholat subuh keluarkan 5.000, 10.000, 2.000, keluarkan setiap subuh. Ya Allah, sedekah subuh saya hari ini, disisihkan, disalurkan kapan terserah, yang penting disisihkan dulu. Nah, setiap subuh, kan ada itu uang lebih 2.000, 3.000 itu. Keren loh, Bu, algoritmanya bekerja nanti.
Lalu setiap hari, harian, entah tukang becak, entah tukang parkir, entah apalah, ada orang jualan gorengan, walaupun nggak butuh gorengan panggil, berapa gorengannya, beli semua kalau ada uangnya, nanti gorengannya disedekahkan ke orang. Itu sedekah harian. Lalu sedekah mingguan, lalu sedekah bulanan, tahunan zakat mal atau zakat fitrah itu. Sukses Anda, Bu. Sama-sama sholawat Jibril. Setelah itu kita foto bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng, tanya jawab boleh. Ya sholawat Jibril 1 kali, mudah-mudahan diberkahi nih. Nah itu kasihkan. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, itu ada nomor handphone saya. Nanti telepon ya. Gus Nur, saya lagi mau di Jawa ini, Jawa Timur, Surabaya, Malang. Telepon saya yang jemput Bapak Ibu. Ini omongan saya boleh dipegang. Saya, Bapak Ibu jadi tamu kehormatan saya ya. Mau tidur di masjid tadi ada kamarnya, insya Allah. Pokoknya main-main ya. Pokoknya di Jawa kabari saya. Nomor handphone saya itu nomor handphonenya beliau ini. Ini menantu saya ini. Jadi itu nomor handphonenya beliau. Nanti langsung disambung ke saya, insya Allah. Karena kalau nggak lewat beliau, kadang yang telepon saya itu aneh-aneh. Jadi lewat beliau dulu. Itu beliau ya. Nomornya itu 2017. Insya Allah semuanya terbuka. Itu Ibu silahkan, mudah-mudahan Anda tidak angkat tangan, tapi mudah-mudahan Anda lapang hatinya bisa bantu masjid saya dengan banyak dan berkah. Amin insya Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang tanya jawab? Ada yang mau tanya jawab? Tidak ada? Berarti saya akhiri secara formal. Mari kita foto-foto atau apalah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.